Bakal calon Presiden Prabowo Subianto turut mengomentari video Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Zulkifli Hasan alias Zulhas yang membagi-bagi uang tunai senilai Rp50.000 saat menemui masyarakat. Video tersebut viral di media sosial, seperti yang diunggah oleh akun Twitter YGGSKLNXJ1882, yang menulis status, Zulkifli Hasan bagi-bagi uang demi memperoleh suara. Prabowo menekankan pentingnya tidak boleh praktik politik uang dalam ajang pemilu. Oleh sebab itu, dia meyakini masyarakat perlu didik agar tidak terpengaruh politik uang. Kalau dia, politisi, mau bagi-bagi uang, terima saja tapi jangan ikuti berarti akan patah sendiri, lama-lama enggak akan mau lagi. Itu maksud saya, jelas Prabowo dalam acara Mata Najwa, 3 baca pres bicara gagasan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Selasa, 19 September 2023. Menteri Pertahanan ini pun mengakui Zulhas pernah membagikan uang tunai ke masyarakat. Meski demikian, Prabowo menilai yang dilakukan pria yang merupakan pimpinan partai pendukung pencapresannya itu bukan praktik politik uang. Pak Prabowo, saya ingin mulai dengan meminta klarifikasi lagi Pak. Di statement Bapak menyikapi politik uang. Jadi Anda sempat bilang, kalau ada yang mau bagi-bagi uang terima saja. Itu juga uang dari rakyat kok. Kalau dibagi terima saja, tapi ikuti kata hatimu, pilih yang kau yakin akan berbuat terbaik untuk bangsa dan anak-anak. Saya mau mengklarifikasi Pak, apakah itu artinya Anda mewajarkan politik uang Pak Prabowo? Oh, sama sekali tidak. Anda harus tahu maksud saya, tidak boleh ada politik uang. Tapi kenyataannya kan, orang yang istilahnya menghalalkan segala cara akan melakukan. Nah ini kita harus mendidik rakyat untuk tidak terpengaruh. Kalau dia mau bagi-bagi uang, ya kan, terima aja, tapi jangan ikuti. Berarti akan patah sendiri, lama-lama nggak mau dibagi lagi. Itu maksud saya. Ya. Pak, tetapi pendidikan politik. Tetapi apakah itu artinya pendidikan politiknya justru tidak tepat? Karena kalau pendidikan politik, rakyat disampaikan, kalau ada yang bagi uang, jangan diterima uangnya. Oh, sebaiknya jangan diterima. Tapi kalau banyak rakyat kita yang sangat sulit hidupnya, ya kan? Dia, yang penting dia tidak terpengaruh. Jangan dia terpengaruh, itu akan patah, benar nggak? Maksudnya itu beri uang, kan untuk membeli dukungan, membeli kesetiaan, membeli. Itu kan sama dengan menyogok. Nah, kalau dikasih uang tapi tidak mau diikuti, dia patah tujuannya. Karena begini Pak, yang sempat ramai juga, salah satu ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju, itu bagi-bagi uang 50.000 ke nelayan Pak. Siapa yang Anda maksud? Yang saya maksud adalah Zulkifli Hasan, ketua umum PAN Pak. Ya. Tapi Pak Zulkifli tidak nyapres, tidak nyagup, tidak nyalek, tidak nyabut. Dia tidak mau jadi kepala desa pun. Jadi dia orang yang suka sedekah. Pak Prabowo, tetapi saya kenal Pak Zulkifli Hasan. Pak, dia di Lampung membangun sekolah unggulan. Sekolah unggulan yang dia bangun dengan uang dia sendiri. Dia seorang pengusaha. Sebelum masuk politik dia pengusaha. Pak Prabowo. Dia berpihak kepada rakyat. Dia suka sedekah. Dan dia sekali lagi tidak nyalek, tidak nyagup, tidak nyabut, tidak menjadi wali kota, tidak mau jadi presiden. Tapi dia ketua umum partai, Pak Prabowo, ya. Tapi dia ketua umum partai yang mau partainya dipilih Pak. Menggunakan atribut atau warna yang menyerupai PAN. Pak, sebentar, pertanyaan saya Pak, apakah itu artinya Anda mau bilang tidak apa-apa terima uang PAN tapi jangan coblos PAN begitu? Karena kan tadi Anda katakan seperti itu Pak. Tunggu dong, kasih aku kesempatan menjawab. Silakan Bapak.
Saya katakan, terima uangnya, ikuti hatimu. Kalau hatimu tidak suka PAN, jangan pilih. Jadi tetap Ikuti hatimu, ikuti hati nuranimu. Apa yang kurang jelas? Tapi ya, apakah setidaknya Bapak sependapat bahwa politik uang itu salah satu yang membuat demokrasi di negeri ini tantangannya luar biasa dan biaya politiknya jadi luar biasa, Pak? Setuju. Setuju. Karena itu, di mana-mana saya bicara, mohon juga para pakar dari Fakultas Politik, Hukum, coba pikirkan, cari sistem yang memungkinkan sistem pemilihan pemimpin dan wakil kita tidak mahal. Mari kita belajar. Kalau kita belajar di negara-negara lain ya pemerintah yang banyak ambil alih biaya untuk politik. Kemudian sistemnya dibuat supaya tidak mahal. Ini yang saya inginkan, Saudara Ibu. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.